Jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak, Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, Kota Baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan, harus dilanjutkan. Tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan di undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu beresiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua, Bapak ini kan dijegal sana sini ya Pak ya. Iya benar. Kemudian ada banyaklah fitnah yang berseliweran di sosmed, para buzzer semua melakukan itu. Kemudian langkah-langkah politik
Bapak serasa, bagi saya serasa dimatikan begitu. Apa sih yang Bapak rasakan? Karena kami tuh melihatnya Bapak kayak tenang, ya nggak sih? Legowo gitu, kayak nggak ada dendam, nggak terpancing emosi gitu. Resepnya apa, Pak? Iya, iya, ini Bapak Bonita. Jadi memang banyak yang jegal-jegal ya sini ya. Banyak yang jegal ya. Gitu. Jadi kalau kita ini menjalani ini semua, Ibu sekalian, saya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan kesehatan yang disebut kegiatan politik itu bukan hal yang baru, dikerjakan dari dulu. Dan di dalam perjalanan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi saya, suka apa tidak suka itu urusan perasaan yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang tidak suka pada saya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Jadi saya tidak perlu pusing dengan apa yang dia rasakan. Yang penting saya melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk semua, suka atau tidak suka yang bersangkutan. Jadi dengan begitu rileks saja gitu. Jadi ketika saya tugas di Jakarta, saya merasakan juga Bu, datang di tempat-tempat yang masyarakatnya mungkin dulu tidak memilih saya. Datang di tempat-tempat yang masyarakatnya memilih saya. Dan ketika di awal, memang unik Bu, datang di tempat. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sebenarnya apa yang sudah dikerjakan oleh Anies Baswedan ya pada saat di Jakarta, kemudian pada saat menjadi menteri, teman. Namun prestasi-prestasi Anies itu kemudian tidak diakui ya, oleh para anti-Anies ya. Mereka kemudian membalikkan fakta bahwa Anies tidak ada prestasi ya, bahwa Anies tidak punya legacy dan sebagainya. Tapi fakta yang kata Anies bahwa biarlah fakta, biarlah rekam jejak ya yang mempunyai semuanya, sebab kata Anies ya masyarakat yang menilai. Yang membuat Anies maju sebagai calon presiden pada saat itu ya, bagaimana kemudian elektabilitasnya, bagaimana kemudian popularitasnya ya, menjadikannya sebagai calon presiden, teman-teman ya. Elektabilitas, popularitas itu ya berkaitan dengan apa yang sudah ia kerjakan ya, apa yang sudah ia kerjakan pada saat menjadi gubernur di Jakarta pada saat itu ya. Anies adalah gubernur fenomenal, teman-teman, yang selalu disorot media pada saat itu ya. Ketika menjadi gubernur Jakarta, itu artinya bahwa sebuah hal ya, atau center ya, untuk menjadi calon presiden ya. Itu sudah fakta, teman-teman. Bagaimana Pak Jokowi pada saat menjadi gubernur Jakarta ya 2 tahun, kemudian beliau langsung menjadi calon presiden. Kemudian bagaimana Anies Baswedan menjadi seorang politikus handal ya, dan ini sangat hebat, teman-teman. Beliau ya, dikritik sana sini ya, sebut saja PSI yang kemudian terus istilahnya menggonggong Anies ya sampai saat ini, teman-teman, menjadi oposisinya Anies ya. Namun Anies santai saja sebenarnya, bahwa beliau tidak ambil pusing, sebab kritik ya itu adalah vitamin yang membangun, yang menyehatkan. Dan kita berharap bahwa Anies Baswedan tahun 2029 nanti akan menjadi calon presiden 2029 ya, agar semoga ada partai-partai yang mendukung Anies. Bagaimana menurut kalian?